Hari ini saya kedatangan motor fiction new ya, yang model baru. Lihat, kata si ownernya, si pemiliknya mengeluhkan mesinnya kasar dan bocor di bagian blok. Ini belum lama terjadi pembongkaran. Bahasanya terjadi tuh. Terjadi pembongkaran ya, pergantian blok ini. Yang saya duga ini perpak subsetnya yang biasa ya, atau yang imitasi. Saya sarankan buat kalian yang berniat mau bongkar apa mau ganti blok itu pakai perpak yang ori. Kenapa? Karena mengingat motor fiction itu tidak mudah untuk membuka bagian block head ini, harus turun mesin pada umumnya. Jadi banyak memakan waktu, berbeda dengan mesin-mesin yang kondisi mesin itu letaknya tidur ya, tiduran, yang blockheadnya di bawah sini, seperti motor-motor bebek. Itu mungkin lebih mudah. Kita dengarkan dulu suara mesinnya seperti apa, karena keluhannya mesinnya kasar. Kita nyalakan ya, snap. Teramat sangat kasar, kalian bisa dengar kasar kan. Ini dugaan saya ada pada sentrik ya, atau keteng biasa orang bilang. Dan ini pengencang otomatisnya, otomatis tensionernya dibuat manual, mungkin karena ada kerusakan sebelumnya. Tapi saya saran, ini tidak disarankan ya, karena harus rajin mengontrol. Jika tidak rajin mengontrol akan seperti ini. Tapi ya sudah, kita bongkar dan kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana kelanjutannya, dan bagaimana hasilnya. Keep watching, stay tune, pantengin terus video ini dan jangan di skip agar kalian bisa sama-sama belajar dengan saya, karena itu tujuan saya membuat video dan ingin berbagi pengalaman saya seputar dunia otomotif kepada kalian semuanya. Oke, kita turunin mesinnya.
Berhubung saya sendirian dan hanya ditemani kalian yang membantu saya dengan doa, jadi saya putuskan untuk seperti sebenarnya sama aja sih, sebenarnya sama karena semuanya sudah dilepas, tinggal satu baut rangka. Kalian bisa lihat ini semuanya sudah terlepas, tinggal cabut lalu kita turunkan. Tapi saya memilih untuk tidak menurunkannya karena mesin ini terlalu berat. Kebetulan si owner juga sudah mengganti spakbornya, kalian bisa lihat, jadi lebih tinggi, jadi memudahkan saya untuk membongkarnya. Oke, kita lanjut. Seperti prediksi saya, benar adanya. Kalian bisa lihat di sini, lihat sentriknya kendor ataupun ketengnya nih. Ini penyebab suara kasar. Sedangkan otomatisnya atau penahannya yang sudah dilakukan perubahan manual ini masih terpasang, berarti memang fix kendor. Jadi nanti kita lakukan pergantian ini pada sentriknya dan pada otomatis penahan sentrik ini, atau biasa orang sebut tensioner mungkin ya tepatnya ya. Dan kita akan ganti perpak ini karena ada kebocoran di bagian bawah, kita ganti pakai yang ori ya agar tidak terjadi hal serupa. Oke, simak terus videonya. Kunci ini saya buat sendiri, next time saya kasih tahu buat kalian yang pengen buat. Dan kunci ini saya jamin akan bertahan sangat lama ketimbang kita beli di toko-toko. Next time saya kasih apa ya, saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada saya. Gimana kalau kita skip? Tapi kalau kebanyakan skip nanti saya takutkan kalian tidak akan menikmati video ini. Saya hanya skip ya, no edit. Jadi apa yang kalian lihat di semua video saya itu real, tanpa diedit. Begitulah cara kerja saya. Jadi buat para kalian, suatu saat kalian ingin mampir ke bengkel saya, bengkel yang sangat sederhana ini, kalian tidak akan menemukan hal yang ganjil. Apa yang kalian lihat di video ini akan kalian saksikan di kisah nyata kalian.
Karena menurut saya manusia yang berguna adalah manusia yang berbagi pengetahuannya dan berguna untuk orang lain di sekitarnya. Saya curiga motor ini berasap karena basah di bagian ini dan bocor ya. Kalian bisa lihat bocor di radiator di bagian perpak ini. Tapi bocornya tidak terlalu parah, tapi nanti kita akan selesaikan perlahan-lahan. Oke, kita bongkar satu persatu. Blok ini baru sekitar 4 bulan mungkin, kurang lebih. Ingat saya kurang lebih baru sekitar 4 bulan. Kita lihat kondisinya. Kondisinya cukup masih layak dipakai karena belum ada goresan-goresan yang berarti. Gores itu pasti, masih aman untuk dipakai. Kalian bisa lihat di sini pakinya sebenarnya awalnya tidak diganti dengan yang baru ya. Ini oleh bengkel sebelumnya tidak diganti dengan yang baru. Mungkin buru-buru mungkin karena saking banyaknya pekerjaan. Oke, kita lanjut buka bagian sini. Untuk kita ganti, untuk membuka sentrik ini ya, atau keteng, ganti dengan yang baru. Lihat, dia melipat dan tidak mau kembali. Ini ciri-ciri, salah satu ciri keteng minta ganti atau sentrik seperti ini. Dia kita balikan lalu dia mau. Oke, kita lanjut bongkar. Kalian bisa lihat kunci ini saya akan gantungkan ke sini dan saya akan biarkan tidak jatuh. Benar, menandakan kalau kuncinya sangat presisi ya. Lihat, dan ini impact yang saya gunakan ini lumayan berat, 1 kilo bisa lebih ya, 1 kilo. Kalau 2 kilo nggak, 1 kilo lebih berikut baterainya. Tercabut, saya pasang lagi.
Ini cara paling aman untuk menahan, cara paling aman sepengetahuan saya untuk menahan, timbang kalian ganjel di bagian selain itu kayaknya kurang aman. Kita buka magnetnya, kita pasang dulu murnya agar tidak berubah kondisi beratnya. Semoga tidak sulit, karena kebanyakan dari teman-teman itu menemukan sangat kesulitan untuk membuka ini, sampai ada yang dilas bodem. Semoga saya minta bantuan dari doa kalian, semoga tidak sulit, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang sampai tidak terbuka. Mudah-mudahan ini tidak menyulitkan. Oke, kita putar dari sini. Ini sampai hurufnya jadi huruf S ini kayaknya. Tadinya lurus ini awalnya. Saya pukul-pukul, saya ketok-ketok, akhirnya jadi seperti ini. Semoga masih berfungsi dengan baik. Dan saya minta doa kalian agar tidak sulit untuk membukanya. Saya geser dulu. Alhamdulillah berfungsi dengan baik akibat doa kalian. Kita copot. Ini dia. Oh, sulit. Oke, sudah terangkat. Nanti kita akan ganti yang baru. Sedikit informasi, motor ini, mesin ini khususnya pernah terkena oli palsu. Ini buktinya. Terlihatkah? Ya, ini kerak-kerak ini menandakan ini bukan karena kurang rajinnya si owner ya, tapi lebih ke olinya palsu. Next time saya kasih tahu tips untuk membedakan oli yang ori pabrik dan ori industri rumahan. Kalau yang kita sebut oli palsu ya, dengan harga yang sama pastinya. Oke,
kita pasang rantai keteng yang baru. Oke, kita lanjutkan. Kita belikan perpak yang ori, 100% ori. Kita pasang dulu bloknya, perpaknya. Sekalian kita copot penahan sentrik, otomatis penahan sentriknya. Lihat, kalian bisa lihat baut ini. Kita copot dulu. Ini tidak disarankan untuk kalau di atas nanti susah, mumpung di bawah copot agar lebih memudahkan kita untuk mengerjakannya. Oke, langsung kita pasang. Ini sudah saya bersihkan semampu saya agar tidak ada sisa-sisa perpak yang lama yang akan menyebabkan kebocoran. Sekali lagi, saya beritahu kepada kalian, video ini tidak saya edit sama sekali, hanya saya skip. Jadi suatu saat kalian menemukan saya di bengkel saya, atau kalian mampir ke bengkel saya membawa kendaraan kalian, kalian tidak akan menemukan sesuatu yang berbeda dari video dan apa yang saya kerjakan sebenarnya. Karena sekali lagi, niat saya membuat konten ini untuk berbagi, bukan untuk memperindah konten. Berbagi agar ilmu yang dianugerahkan Allah kepada saya bermanfaat. Karena manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Saya pasang sentriknya terakhir dan agar tidak menyulitkan waktu pemasangan ini, harus angkat sana angkat sini. Pastikan dalam kondisi TMA ya, klep dalam kondisi menutup sebelum memasang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nabrak piston. Oke. Dan waktu pemasangan blok, kalian pastikan piston berada di atas. Sebenarnya di bawah ataupun di atas itu sama saja, sama-sama enak. Bukan itu maksud saya. Sama-sama bisa dipasang dengan baik pada akhirnya. Cuma untuk lebih memudahkan kita untuk mencari TMA di waktu nanti kita memasang sentriknya, TMA piston dan TMA
mudah-mudahan setelah ini tidak ada keluhan lagi. Saya beri sedikit tips, bukan tips ya, apa ya, nasihat buat kalian yang senang ke bengkel manapun, percayakan motor kalian kepada satu mekanik, kecuali memang dia sudah tidak mampu ya, dan mengatakan menyerah. Karena kalau semakin banyak mekanik di motor kalian, itu hasilnya bukan semakin bagus, karena setiap mekanik itu punya pemikiran yang berbeda. Meskipun menginginkan hasil yang sama, cuman pemikiran dan cara pekerjaan yang berbeda. Itu yang menyebabkan kadang motor kalian bukan tambah bagus, malah tambah hancur. Jadi percayakan kepada satu mekanik saja, kecuali si mekanik itu tidak mampu untuk mengerjakannya karena waktu, mungkin keterbatasan alat ataupun keterbatasan tenaga kerja, baru kalian boleh pindah ke bengkel yang lain, khususnya untuk masalah-masalah krusial ya, untuk masalah-masalah mesin. Oke, saya kencangan, saya skip waktu pengencangannya, nanti saya lanjut lagi di pas waktu masang sentrik keteng ataupun kampretnya. Oke, sudah saya kencangkan semuanya, mumpung lagi enak bongkarnya. Ini dalam kondisi netral ya. Loken asnya kita setel klepnya. Saya sengaja tidak menggunakan puller ataupun ukurannya, karena menurut saya, biarpun ini 42, bukan karena saya pro, ini saya kendorkan dulu, bukan karena saya profesional, bukan, karena kalau saya setel menurut aturan pabriknya biasanya kasar, dan si penggunanya pasti akan komplain, "Mas, Bang, kok mesin saya kasar?" Nah, itu. Jadi begini caranya, kita kendorkan dulu murnya ini, terus kita kencangkan bautnya menggunakan tangan. Kalau sudah terasa mentok, sudah pakai tangan saja. Kalau kita kencangkan murnya seperti itu, hasilnya pasti pas. Pastikan juga ini tidak berputar ya waktu kita kencangkan murnya. Kalau berputar, kita tahan. Nah, karena dia berputar, kita tahan. Harus pas, jangan sampai kekencangan ataupun kekendaraan, karena kalau terlalu kencang nanti dia susah langsam. Tapi pasti pas, kalau kita kencangin pakai tangan pasti pas, jaminan pasti pas. Meskipun setiap manusia kekuatannya berbeda ya, tapi pasti pas. Begitu pula yang bawah. Kalau sampai bongkar lagi hanya untuk setel klep, akan memakan waktu berjam-jam pastinya. Seperti ini. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, tidak mudah untuk membongkar blockhead motor fiction, jepit kera MX itu sama-sama sulit. Nah, ini pas, dia tidak bergerak naik ke atas dan ke bawah secara signifikan, tapi masih goyang. Oke, kita lanjut pasang ketengnya. Oke, ini dia, ini yang baru, dan di bawah itu yang lama. Nggak usah kita ambil buat apa. Kita pasang dari atas boleh, dari
bawah juga boleh, tapi saya lebih suka dari sebelah sini. Karena piston tadi udah kita arahkan ke atas dan tidak bergoyang kanan kiri, jadi memudahkan kita untuk langsung memasang ini. Yang perlu kalian perhatikan adalah piston dalam kondisi titik mati atas, yang biasa orang sebut TMA, top, sama-sama. Dan makin as dalam kondisi netral. Kita pastikan lagi lewat lubang busi dan kita akan putar kruk asnya. Oke, businya sudah saya lepas. Kita masukkan obeng, mau plus boleh, mau min boleh, yang penting dia tidak terlalu besar dan dia masuk ke pistonnya. Kita rasakan naik turun, waktu kita putar dan dia naik dan tidak bisa turun lagi, tapi itu menandakan sudah TMA, titik mati atas ataupun top. Sering orang bilang begitu. Kita nyari mana gearnya. Oke, ini bukan pekerjaan yang mudah untuk memasang gear ini gear yang paling sulit menurut saya. Untuk beberapa orang mungkin ini yang paling mudah, tapi kalau menurut saya ini yang tidak mudah. Jika kalian melihat sesuatu yang lebih mudah itu karena mereka sudah sering melakukannya. Jadi ada yang ngajakin ngobrol, jadi saya sedikit seperti janji saya, ini sulit sekali memasang ini. Jika kalian melihat sesuatu yang mudah dikerjakan orang lain itu karena mereka sudah terbiasa, dan untuk terbiasa itu bukan butuh waktu yang teramat sangat lama menjadi terbiasa. Apapun pekerjaannya, apapun itu, sepertinya ya sudah. Oke, piston udah dalam kondisi TMA ya, titik mati atas, ataupun dia udah mentok, udah nggak bisa ke atas lagi. Ditandai dengan ini, seperti ini, menghadap ke arah jarum 12 kalau kita menghadap ke atas, dan garisnya sudah pas, terlihat ya, dan coakan di sini nih. Ini hanya panduan nih, bukan kita harus 100% pas dengan panduan seperti ini. Cuman ini panduan, patokan, bukan hal yang harus kita ikutin 100%. Oke, kalau kita ikutin 100%, pasti dia ada yang turun kurang satu mata atau satu gear, ya hasilnya pasti kurang sempurna. Pokoknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tinggal kita pasang mana tadi bautnya ya, ini dia. Cukup seperti ini, jangan dulu dikencangkan sebelum dipasang penahan sentriknya. Kita buka dulu. Ini dia. Kita pasang yang baru.
tanda sandeknya sudah, roketingnya sudah kencang. Kita tinggal kencangkan baut loknas ya, jangan sampai terlewat. Oke, kita pasang remnya, kita putar-putar sejenak, memastikan kembali agar apa yang kita kerjakan akan berbuah manis dan tidak terjadi 2 kali pembongkaran, karena menurut saya itu sangat merugikan kedua belah pihak, khususnya saya sendiri, karena saya itu bongkar satu baut yang terlewat itu penyesalan luar biasa, entah kenapa. Kita paskan dulu ya. Oke, kita cek kembali, kita benar-benar pastikan. Kita masukkan obeng ke lubang busi, boleh obeng apa aja, yang penting dalam kondisi bersih. Masih tidak berubah, berarti oke ya. Kita tinggal pasang magnetnya. Nanti kelupaan, kita pasang dulu. Hal yang kecil dan sangat merepotkan ini. Oke. Sepertinya saya masang ringnya terbalik. Saya balik dulu. Mudah-mudahan saya masang ringnya terbalik. Pak butuh sedikit kopi atau sedikit rokok agar otak kita rileks sejenak. Tapi sebentar, saya kencangkan ini dulu sebelum kita nyalakan api-api kehidupan. Oke. Tinggal kita naikkan mesinnya dan kita akan coba suara mesinnya seperti apa. Oke. Tetap pantengin terus. Sudah saya pasang ketiknya, sekarang kita naikin ke atas. Saya gunakan dongkrak ya, agar menghemat tenaga, bukan untuk waktu, karena ini lama untuk dia mencapai listriknya. Kalian dengar azan, kita skip dulu, kita sholat dulu. Jangan sampai pekerjaan kita menunda kita untuk beribadah, karena hakikatnya kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk bekerja. Pekerjaannya untuk mempertahankan hidup kita. Oke, kita ibadah dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita naikkan mesinnya perlahan tapi pasti.
kenapa sebabnya saya lebih suka pakai dongkrak ketimbang saya gotong-gotong, saya angkat-angkat, membutuhkan banyak tenaga. Seperti ini sudah bisa kita pastikan hasilnya akan memudahkan saat kita mengerjakan sesuatu. Oke, saya skip. Nanti saya teruskan waktu kita coba hidupkan mesinnya. Apakah ada perubahan lebih halus, lebih kasar? Kita tunggu nanti ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk fiction yang kemarin kesorean dan saya cukup keletihan, dan saya sangat keletihan dan saya tidak mau memaksakan karena hasilnya akan jauh berbeda ketika kita bekerja dalam keadaan yang sangat letih, karena saya tidak fokus dengan satu motor ya. Saya prioritaskan seperti janji saya, hari ini jadi, besok jadi. Cuma saya tidak bisa memprioritaskan maksudnya untuk fokus satu motor itu terlampau sulit karena saya hanya sendiri. Jadi oke, langsung aja kita lanjutkan pekerjaan yang belum selesai dan kita akan coba bagaimana suara mesinnya. Saya pun tidak sabar. Oke, semuanya sudah terpasang, tangki, kabel-kabel, knalpot, air radiator pun sudah saya isi. Ajan. Jadi coba kita hidupkan ya. Kita dengarkan suara mesinnya. Sudah menyala. Kita dengarkan bersama-sama suara mesinnya. Kalian bisa dengar. Kelep aman. Sentrik ataupun keteng aman. Ini sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa. Coba kita gas. Oke. Dan berhasil. Alhamdulillah, berkat doa kalian semua saya diberikan kelancaran untuk mengerjakan motor ini. Sampai jumpa.